اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustaz, tokoh masyarakat yang telah hadir dalam multaqa ulama ahlus sunnah wal jamaah pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah, dan para hadirin yang melihat melalui channel YouTube dan media sosial yang juga mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu di dalam rangka untuk membahas problematika umat. Terutama pada malam hari ini kita mengambil sebuah tema, yakni blokade terhadap Amerika dan negara afiliasi Israel oleh Houthi Yaman di Laut Merah dan blokade Indonesia di Laut Malaka dalam tinjauan syariah. Sebuah tema yang sangat urgent kita saksikan bersama, kita dengarkan bagaimana tinjauan syariah dalam perkara pembelaan terhadap saudara kita di Palestina. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas berjuang jalan Allah ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ulama afadil, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, multaqa ulama ahli sunnah wal jamaah Sidoarjo yang rutin kita selenggarakan setiap bulan ini adalah forum yang sangat penting dan urgent untuk umat melihat dan mendapatkan petunjuk atas problematika yang sedang mereka hadapi
dan bagaimana kita bersikap dalam problematika itu. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita para alim, para yai, para ustadz, dan para tokoh semua yang juga hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan petunjuk dalam menempuh jalan yang benar, yakni Islam, dan memperjuangkannya untuk kemuliaan Islam. Baiklah, tidak berpanjang lebar, kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Kepada beliau fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله لله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهدك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلكم في أعينهم
ويقلقكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذي خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya sambutan dari Sahibul Hajah yang akan disampaikan Ustadz Irgi Syaifullah. Kepada beliau fal yatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para ustadz, para ulama yang tergabung dalam Aswaja Sidoarjo yang berkenan hadir pada malam hari ini. Acara ini selain untuk ajang silaturahim sesama ulama, sesama ustadz, juga akan membahas masalah yang terbaru dan teraktual. Masalah apa itu? Yaitu masalah blokade laut oleh Houthi Yaman terhadap Amerika Serikat, kemudian Zionis Israel beserta sekutu-sekutunya. Nah, di sini dari kacamata hukum syariah bagaimana? Nanti insya Allah dijelaskan oleh para ustadz dan ulama yang tergabung dalam Aswaja Sidoarjo. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya selaku tuan rumah, sebelumnya meminta maaf kalau ada kekurangan di dalam sambutan atau tempat atau hidangan yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Irgi Syaifullah selaku Shahibul Hajah atau panitia. Ayuhal ulama afadil, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiba saatnya yakni acara inti kalimah minal ulama dengan tema blokade terhadap Amerika dan negara afiliasi Israel oleh Houthi Yaman di Laut Merah
dan blokade Indonesia di Selat Malaka dalam tinjauan syariah. Sebagaimana yang kita ketahui, hingga hari ini lebih dari 30.000 nyawa yang telah dibantai oleh Israel, yang sebagian besar adalah anak-anak, wanita, orang tua yang seharusnya tidak menjadi target perang, tapi semuanya diluluh lantakkan. Bahkan tidak hanya manusia, gedung-gedung, lingkungan semuanya hancur. Sementara di sisi lain, negeri-negeri kaum muslimin hanya mengecam, hanya bersuara, entah hanya sebagai lip service, daripada terlihat berdiam diri. Demikian juga PBB tidak mampu melakukan penghentian terhadap pembantaian itu. Tapi tiba-tiba ada kaum muslimin dari Yaman yang melakukan tindakan nyata berupa blokade terhadap Laut Merah, sehingga kapal logistik untuk Israel maupun senjata maupun bantuan militer untuk Israel menjadi kesulitan untuk melewati Laut Merah. Ini mengakibatkan banyak hal kerugian bagi Israel. Nah, sementara kita juga demikian di negeri kita. Apakah hanya lip service ataukah ada tindakan nyata? Tindakan nyata seperti apa yang kita bisa lakukan adalah kita memiliki posisi strategis di Selat Malaka, di mana perdagangan dunia mayoritas melalui Selat Malaka. Nah, inilah perkara penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Ahyani Ibnu Umar, MPD. Kepada panjenenganipun Romo Yai Ahyani Ibnu Umar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi pada kajian Multaqa Ulama. Mudah-mudahan acara begini ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, summa sakata.
Wa qala fi riwayatil ukhra fakanatil khilafatu ala minhajin nubuwah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Alhamdulillah ya wa syukurillah ya. Dalil tadi itu menunjukkan bahwa umat di dunia ini dari zaman dulu sampai nanti kapan itu adalah dipergilirkan. Setiap umat itu pasti ada waktunya. Ada waktunya bangkit, ada muncul, setelah itu hilang. Dan begitu pun terus ya, seperti itu. Zaman sekarang ini pasti ada akhirnya. Kalau di dalam hadis tadi ya, setelah mulkan jabriyatan ini adalah nanti akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah ya. Riwayat Imam Ahmad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada hubungannya dengan kebangkitan umat Islam sekarang ini. Bagaimana potensi umat Islam? Dilihat dari segi geopolitik. Geo itu bumi, permukaan bumi, politik itu pengaturan umat. Kalau dilihat dari geopolitik, kekuatan pengaruh umat ya, pengaruh umat khususnya umat Islam untuk menuju kebangkitan ini dilihat dari peta kawasan terhadap permukaan bumi. Kita bergerak saja dari kawasan barat, Syam ya. Di sana ada Syam sekarang jadi 4 ya. Jadi 4 negara. Ada Yordania, ada Palestina gitu ya. Itu ternyata kawasan itu adalah kawasan di kawasan Laut Hitam. Ya, Laut Hitam berarti dilihat dari potensinya itu sangat besar pengaruhnya dalam percaturan perpolitikan internasional. Terus bergerak ke bawah. Kalau di peta itu nanti di situ ada terusan Suez. Nah, ada terusan Suez. Di situ ada Mesir, ya, masya Allah. Mesir ini adalah negara peninggalan dari zaman dulu, diabadikan Fir'aun, ya, Namrud dan sebagainya itu. Berarti ini merupakan kawasan politik yang bukan main-main. Ini pemain kelas ya kelas awal ya. Nah, kelas awal itu ya, pemain kelas awal Mesir. Gitu kan. Terus bergerak ke bawah. Tuh ada di kawasan Laut Merah itu ya. Itu ada Arab Saudi ya. Arab Saudi ya merupakan cikal bakal berdirinya tempat dilahirkan Rasulullah SAW. Ia juga menjadi tempat yang strategis. Terus bergerak ke bawah ada Yaman. Nah, ada Yaman yang sekarang sedang gencar ini, viral ya. Yaman, Oman, terus kemudian lagi ada teluk di sana, teluk Iran itu, di kawasan teluk ini. Di situ ada Iran. Iran ini pun juga pewaris Persia. Pewaris Persia. Ini pemain kelas awal ini, jadi kelas Islam belum lahir itu sudah ada gitu loh. Ini istilahnya super power waktu itu gitu. Jadi tidak tanggung-tanggung. Kalau dilihat dari segi perpolitikan internasional sangat pengalaman. Ya, sangat pengalaman. Terus bergerak ke bawah ya, terus sekarang sudah jadi jadi India ya. Dulu sempat bergabung dengan Daulah Islam. Nanti Daulah Islam kalau sudah umat Islam bersatu, pasti nanti akan gabung juga Pakistan dan seterusnya. Nanti itu pinggir pantai di pantai itu sampai di Indonesia. Masya Allah, Indonesia ini terkenal dengan Selat Malaka, sangat potensial itu. Negara mana yang tidak ingin menguasai ya, kawasan Selat Malaka ini, karena begitu strategisnya. Dilihat dari geografis itu sangat potensial itu. Makanya kalau kita melihat sejarah Indonesia dari zaman dulu ya,
ada Majapahit dan sebagainya itu ya. Ya memang tiap umat itu ada ajalnya masing-masing, kapan berdirinya dan kapan akhirnya sudah ditentukan oleh Allah ya. Sudah ada ketentuan oleh Allah. Akhirnya sampai Islam sampai di Indonesia. Nah, ternyata kaum muslimin di sini peta-peta kawasan secara internasional, kaum muslimin, wilayah kaum muslimin pernah bersatu itu ternyata adalah kawasan-kawasan yang sangat potensial. Andaikan nanti kaum muslimin itu bersatu, ya hanya ada satu alat pemersatunya, yaitu dengan cara ya bersatu dalam satu kepemimpinan. Dikatakan hanya satu ya karena memang namanya bersatu itu butuh dalil yang kuat. Butuh dalil yang kuat. Masya Allah ya. Berarti ya, dengan adanya pemersatuan kaum muslimin seluruh dunia ini, insya Allah nanti negara baru yang terbentuk itu adalah negara yang kuat, sehingga bisa memimpin dalam percaturan dunia. Itulah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kami haturkan kepada Yai Ahyani Ibnu Umar. Kalimat minal ulama yang kedua akan disampaikan panjenenganipun Yai Anas Kurniawan. Kepada beliau fal yatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam forum Multaqa Ulama Aswaja. Yang kesekian kalinya kita mengangkat pembahasan tentang Palestina bersama para alim, para ulama, para yai ya, yang Allah angkat derajatnya karena ilmu yang Allah karuniakan kepada panjenengan semua. Begitu tinggi derajat yang Allah berikan kepada para alim, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, afdhalul alim alal abid ka afdhali ala adna minkum. Jadi keutamaan orang-orang yang berilmu dibanding dengan orang-orang yang ahli ibadah seperti keutamaan Nabi dengan orang-orang yang rendah di antara kalian. Maka karunia ilmu yang ada pada para alim, para ulama ini, inilah yang dinanti-nanti umat. Dan sekarang ini kita mengkaji kembali tentang Palestina karena kita bagian dari mereka. Tadi sudah disampaikan sama Yai Ahyani tadi ya. Palestina atau umat Islam ya yang ada di sana ini adalah termasuk saudara kita, dan disinilah kita sebagai
para alim, para ulama, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada umat, ya, memberikan penjelasan kepada pemikiran yang salah, meluruskan pemikiran yang salah, kemudian menyampaikan kebenaran, menyeru kepada yang hak, ya, dengan keberanian dan hujjah yang kuat. Dan ini sudah difahami oleh para alim dan ulama, karena Allah melarang menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana firman-Nya, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nasi wala takununahu. Jadi tidak boleh kemudian menyembunyikan kebenaran dan harus disampaikan. Ini menjadi tanggung jawab para alim, para ulama. Dan sepanjang tahun 2023 sudah kita lalui, sekarang kita masuk ke tahun 2024. Gejolak yang menimpa umatnya Kanjeng Nabi ini, yakni yang paling dahsyat adalah yang terjadi atau yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sejak 7 Oktober sampai hari ini di awal tahun, di bulan Januari, di pertengahan bulan Rajab. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari urusan agama Islam, karena Palestina adalah bagian dari tanah kaum muslimin. Ini termasuk bagian dari tanah Khorojiyah, bagian dari tanah umat Islam. Artinya tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Itu menjadi milik umat Islam. Yang sekarang ini oleh Barat, ya, membuat makar supaya Palestina itu bisa dikuasai oleh Israel, atau yang kita kenal dengan two state nation, ya. Jadi ada seruan dari Barat supaya Palestina itu dibagi dua. Nah, kemudian berlanjut sampai sekarang, saudara-saudara kita kaum muslimin, yakni Hamas, memperjuangkan tanahnya dan juga mewakili kita untuk mengusir penjajah Zionis Yahudi, ya, melakukan perlawanan, melakukan jihad hingga sekarang, yang kemudian kita dikejutkan dengan adanya milisi Houthi, ya, yang melakukan blokade di Laut Merah. Artinya lalu lintas perairan di Laut Merah itu betul-betul dikendalikan atau dikontrol oleh milisi Houthi yang ada afiliasi dengan Zionis Yahudi, maka itu tidak boleh lewat atau akan diserang, termasuk negara-negara Barat dan sekutunya. Nah, ini menarik karena Laut Merah ini tadi disampaikan oleh Ustadz Yai Ahyani adalah secara geografis, geopolitik sangat strategis, ya, sangat strategis. Dan mereka melakukannya ini sebagai bentuk dukungan terhadap saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Karena memang pertempuran ini atau jihad yang dilakukan oleh Hamas, ya,
melawan kebiadaban Zionis Yahudi ini betul-betul kebiadaban ya yang di luar nalar manusia. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Asrul tadi bahwa Yahudi ini menyerang bukan tentara tetapi anak-anak ya, wanita, kemudian orang tua, kemudian tempat-tempat itu juga tempat ibadah, rumah sakit, kemudian jurnalis dan petugas medis itu kemudian menjadi sasaran. Jadi ini luar biasa kebiadabannya. Nah, disinilah kemudian kita umat Islam ini melihat pada kondisi yang sangat-sangat terpuruk gitu ya. Kalau Zionis Yahudi ini, dia di belakangnya ada negara Amerika dan sekutunya. Artinya kekuatan mereka ini ada kekuatan global di balik entitas Yahudi. Nah, maka di sini kita sudah selayaknya kita ini membutuhkan kekuatan global pula ya, untuk kemudian bisa secara cepat mengusir Zionis Yahudi dari tanah Palestina. Kalau tadi blokade di Laut Merah saja sudah sangat berdampak, apalagi kemudian kalau di antara negeri-negeri kaum muslimin, di antaranya adalah Indonesia juga melakukan hal yang sama, apa yang dilakukan oleh milisi Houthi. Baik, mungkin ini kekuatan global yang kita maksudkan adalah kekuatan Daulah Khilafah Islamiyah. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada panjenenganipun Yai Anas Kurniawan yang telah menyampaikan bahwa umat Islam memang butuh kekuatan yang besar mengimbangi kekuatan Amerika, Israel dan sekutunya, dan juga peran yang penting kaum muslimin di berbagai wilayah yang memiliki posisi strategis dalam rangka mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Baik, selanjutnya kalimah hikmah minal ulama yang ketiga yang akan disampaikan panjenenganipun Ustadz Khairul Anwar. Kepada beliau fal yatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini adalah momen yang sakral disaksikan oleh para malaikat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah itu yang hadir akan disebut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kemudian mereka yang berkumpul ini yatluna kitaballah, mereka membacakan kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum illa nazalat
alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Semoga saja kita yang hadir di sini mendapatkan kebanggaan dari para malaikat. Kemudian nama kita satu persatu Allah sebutkan di langit sana. Amin ya rabbal alamin. Hadratul ulama al-fudhala yang al-fakir muliakan. Umat Islam ini adalah umat yang satu. Umat yang digambarkan oleh Rasulullah itu sebagaikan satu tubuh. Laksana satu tubuh. Di dalam hadis Rasulullah berpesan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad idza ishtaka minhu adwun tada'alahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Masya Allah, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan gambaran, analogi, konstruksi umat Islam ini bagaikan satu tubuh dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka, dalam perhatian mereka. Ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit juga, akan merasakan demam, bahkan tidak bisa tidur. Hadratul ulama rahimakumullah, sejarah akan mencatat apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina hari-hari ini. Sejarah juga akan mencatat apa yang dilakukan oleh para penguasa yang berada di Timur Tengah, di Timur Jauh, di Asia Tenggara, dan di berbagai tempat lainnya. Dan sejarah akan mencatat kita malam ini berpihak ke siapa? Kita berpihak kemana terhadap persoalan Palestina? Karena nanti sejarah ini kelak akan menjadi memori, akan dipelajari, akan diingat oleh anak cucu kita. Hadratul ulama al-kiram rahimakumullah wal ikhwan rahimakumullah. Itulah umat Islam yang digambarkan oleh Rasulullah bagaikan satu tubuh. Maka ketika saudara-saudara kita di Palestina tengah dibantai, bahkan saat ini tengah berlangsung peradilan internasional di Den Haag atas dugaan kuat genosida, penghapusan, pembantaian massal terhadap Muslim Palestina oleh Zionis Israel ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Respon apa? Maka marilah ketika kita mengambil konsep Rasulullah, kita juga ikut merasakan pedih, kita ikut merasakan sakit, kita ikut merasakan pilunya apa yang diderita oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, khususnya di Gaza. Ayyuhal ikhwah wal ulama al-fudhala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim dia menjadi saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan dilanjutkan lagi dalam hadis tersebut, yaitu la yakhzuluhu wala yazlimuhu wala yakzibuhu wala yahkiruhu. Jangan sampai seorang muslim itu, sesama muslim ini, menghinakannya, merendahkannya, menzoliminya, menelantarkannya. Maka keberadaan kita malam ini adalah respon kita terhadap saudara kita di Palestina, bahwa kita tidak membiarkan mereka sendirian. Karena itulah sikap seorang muslim sebagai saudara. Ini pernah Rasul praktekkan bagaimana beliau mempersaudarakan antara Muslim Ansor dengan Muhajirin. Dipersaudarakan, tidak ada perbedaan di sana. Yang warna kulitnya hitam, warna kulitnya merah, status sosial itu tidak menjadi
urutan yang penting di dalam agama kita. Satu yang paling utama yaitu akidah Islam yang mengikat kita sesama muslim ini. Dan akidah inilah yang kemudian menjadi kekuatan umat Islam yang saat ini jumlahnya lebih dari 1 miliar. Bayangkan. Dan tentara umat Islam itu kalau dikumpulkan itu sejumlah 1,5 juta tentara. Nah, kalau berhadapan dengan tentara Zionis Israel yang per 2023 kemarin itu sekitar 530.000, karena ada pertambahan, ada tentara cadangan. Berhadapan atau dihadapan dengan tentara umat Islam yang 1,5 juta, kita bisa hitung di atas kertas mereka akan kalah. Ayuhal ulama al-fudola rahimakumullah. Kalau umat Islam kita punya pandangan yang sama, mereka berani berkorban. Nah sekarang bagaimana dengan penguasa-penguasanya ini? Kalau umat Islam ini kan kita saksikan mereka melakukan protes, demo, tidak hanya di negeri muslim, bahkan di negara-negara kafir sekalipun, di Amerika, di Eropa, mereka turun ke jalan. Bagaimana dengan penguasa yang mengaku sebagai penguasanya orang Islam? Fakta yang berbicara per hari ini, tidak ada penguasa yang mau mengerahkan sumber daya yang mereka miliki. Mereka kemudian hanya berkumpul di satu negara, melakukan konferensi, kemudian mengeluarkan kecaman-kecaman tanpa memberikan bantuan yang real, tanpa mau mengerahkan sumber daya yang mereka miliki, apakah itu senjata atau tentara. Dan itulah seburuk-buruk penguasa. Dan itulah mereka yang disebut dalam hadis Rasulullah, ini adalah penguasa yang paling aku takuti nanti. Itu adalah penguasa yang ya, seperti sekarang ini. Mereka sufaha, penguasa yang bodoh. Ya. Syarul wulati al-khotomah. Sejelek-jeleknya penguasa adalah mereka yang diktator. Ini yang kita saksikan sekarang. Untuk itu kita membutuhkan penguasa sebagaimana dulu bagaimana Khalifah Umar ibn Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Kita juga merindukan bagaimana penguasa seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang mengumpulkan tentara di berbagai wilayah untuk membebaskan Palestina. Semoga saja dengan adanya pertemuan kita ini kemudian menjadi pemantik bersatunya umat Islam dan tumbangnya penguasa-penguasa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut dengan hari akhir, mereka tidak takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih tunduk kepada penguasa penjajah. Dan kita berharap semoga pertolongan Allah tiba dengan tegaknya al-khilafah ala minhajun nubuwah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada panjenenganipun Ustadz Khairul Anwar yang telah menyampaikan bahwa kaum muslimin menginginkan untuk membantu dan membela saudara mereka di Palestina yang telah dibantai. Demikian juga tidak hanya kaum muslimin, bahkan orang-orang non-muslim yang berada di barat dan seluruh penjuru dunia juga membela kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin dibelenggu raga mereka oleh kekuasaan para penguasa mereka. Sementara para penguasa mereka dibelenggu oleh ketakutan kepada negara superpower dan kecintaan mereka terhadap kedudukan harta tahta mereka. Dan beliau menyerukan agar umat Islam segera bersatu, penguasanya, rakyatnya, untuk membela saudara kita di Palestina. Baik, hadirin yang berbahagia, kalimah minal ulama selanjutnya akan disampaikan panjenenganipun
Kiai Khazin Mubarak. Kepada beliau fal yatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, para habaib, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan hadir kita dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihah. Allahumma amin. Ayuhal ulama al-afadhil rahimakumullah. Al-Fakir akan menyampaikan tentang Zionis Yahudi, Amerika dan negara yang berafiliasi dengannya adalah kafir harbi, harus dihukum baik saat ini atau ketika khilafah tegak. Ayol hadirun rahimakumullah, kita ketahui ya bersama bahwa tadi sudah banyak disampaikan ya, negara-negara kafir khususnya dalam hal ini adalah Zionis itu saat ini sedang betul-betul memusuhi kita ya, umat Islam, saudara kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillahilladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi jangan kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini sangat jelas, ayol hadirun rahimakumullah, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita. Padahal di dalam Islam itu jelas sebenarnya ya, ada perintah jihad, itu jihad ofensif yang kita ketahui itu bagian dari dakwah Islam. Ya, artinya apa? Ketika umat Islam ini memiliki daulah, memiliki negara, maka kewajiban negara itu salah satunya adalah melakukan dakwah ilal alam, nashrul Islam ilal alam, adalah dengan menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian ketika suatu negara, suatu negeri ya, yang didakwa itu tidak mau tunduk, tidak mau pertama masuk Islam ya, kemudian tidak mau tunduk, diperintah tunduk, maka yang terjadi Allah memerintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka tunduk ya. Lebih-lebih ketika umat Islam itu mendapat serangan. Saudara-saudara kita saat ini di Palestina itu betul-betul mendapatkan serangan, dirampok. Iya. Saudara-saudara kita di sana itu terjajah. Iya, ditindas. Iya, bahkan dibantai, dibunuh. Sudah puluhan tahun sampai sekarang. Maka menjadi kewajiban, lebih-lebih kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perlawanan dan wajib hukumnya. Baik ketika ada khilafah tegak,
ketika umat Islam itu mempunyai negara. Ini sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membela kehormatan seorang wanita. Tidak sampai dibunuh wanita ini. Kita tahu pada saat itu di Madinah itu orang-orang Yahudi terikat dengan perjanjian dengan Rasulullah. Mereka hidup di dalam naungan Islam yang terkenal dengan piagam Madinah. Ya. Itu di pasar Bani Koinuko ada seorang wanita muslimah Ansor yang belanja di pasar orang Yahudi. Kemudian dalam satu riwayat di situ disebutkan wanita ini disuruh membuka auratnya, melepaskan kerudungnya. Kemudian tidak mau jelas. Ya, akhirnya yang penjual atau apa itu ya di situ itu mengikatkan ya jadi kerudungnya atau yang menutup tubuh wanita itu diikat, kemudian setelah dia berdiri maka tersingkaplah aurat dari wanita muslimah ini. Kemudian itu jadi ledekan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Nah, ketika mendengar ini ada salah seorang kaum muslimin yang membela, dan yang membela ini dibunuh. Luar biasa. Dan ini sampai kedengaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Rasul betul-betul menghukum Bani Koinuko ini dengan mengusir. Ya, ini artinya hanya seorang kehormatan satu orang aja. Itu negara Islam ya, yang dipimpin oleh Rasulullah betul-betul di Israel bukan 1-2 orang, bukan ribuan, tadi sudah puluhan ribu, 30.000 ya sampai sekarang, dan itu korbannya juga yang paling banyak anak-anak dan wanita. Ya. Kemudian juga kita tahu ya pembelaan masa Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap hak yang menjadi yang dilindungi. Ya, itu malah orang Yahudi ini. Yahudi yang mau digusur itu tanahnya. Ya, sama Gubernur Amr bin As itu. Kemudian lapor kepada Rasulullah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Umar melihat ini suatu yang ketidakadilan. Nah, itu warga negara. Jadi warga negara walaupun itu orang kafir sekalipun, atau ahlu dhimmah, kafir dhimmi, kafir yang hidup di dalam naungan Islam, ya itu dilindungi hak-haknya. Satu orang aja dibela oleh umat, ya lebih-lebih umat Islam. Ya. Maka jelas sekali apa yang disampaikan oleh Allah ya di dalam surat Al-Maidah itu ayat 32, man qatalan nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Ini yang menjadi dasar kenapa khalifah ya nanti itu betul-betul memperhatikan nyawa satu orang aja, bukan hanya umat Islam ya, nyawa yang ditumpahkan. Ini man qatalan nafsan bighairi nafsin, siapapun, siapa saja yang telah membunuh jiwa tanpa kesalahan, misalnya jiwa ini yang dibunuh itu tanpa melakukan kesalahan. Di sini tidak disebutkan man qatala musliman, bukan, tetapi nafsan ini berarti manusia satu saja. Au fasadin fil ard, atau orang ini bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, dibunuh, maka Allah sendiri yang menyampaikan faka'annama qatalan nasa jami'an. Maka sungguh seolah-olah dia itu telah membunuh seluruh manusia. Allahu Akbar. Ini tidak main-main itu. Ya, jadi pembelaannya tanggung jawabnya seorang khalifah, seorang imam, seorang kepala negara tidak akan membiarkan. Ya. Kemudian yang
kita tahu ya, kemudian bagaimana kalau misalnya tidak ada pemimpin sebagaimana saat ini, tidak ada khalifah. Kita tidak mempunyai khalifah, tidak mempunyai umat Islam ini tidak mempunyai imamul a'dham, tidak mempunyai amirul mukminin. Maka yang berlaku sebagaimana kita tahu hukum umum membela diri. Jadi tidak nunggu nanti khalifah menghukumi itu kafir yang menyerang kita. Hukum sebagaimana Rasul pernah menyampaikan, man qutila duna mali fahuwa syahid. Man qutila duna damihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahli fahuwa syahid. Man qutila duna dini fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, dia syahid. Membela keluarganya, dia syahid. Apalagi membela agamanya. Nah, ini perintah, ya, artinya kita diperintahkan untuk juga mempertahankan. Apalagi Palestina, ya, di sana kita tahu negeri Syam di Palestina itu menjadi tanah umat Islam yang wajib, ya, sejengkal pun jangan sampai diambil oleh orang-orang kafir. Di sisi lain Allah juga Rasul pernah menyampaikan dalam satu riwayat itu, Ibu Abu Hurairah, ya, itu pernah meriwayatkan hadis, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki ini berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Wahai Rasulullah, ya, apa pendapat Anda jika datang seorang laki-laki yang ingin mengambil hartaku? Apa jawabnya Rasul? Qala fala yu'tihi man. Jangan kau berikan hartamu. Ya. Kemudian orang laki-laki ini bertanya lagi, qal ara'aita in qatalani. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, ya. Kemudian ada apa pendapat Anda, ya Rasulullah, jika dia mau membunuh kami, menyerang kami, mau membunuh? Apa jawabnya Rasulullah? Qal qatilhu, bunuh dia. Coba kalau sekarang kita masuk penjara, salah kan itu. Padahal dia menyerang, membawa, jelas kalau sudah membawa sajam, senjata tajam, mau membunuh, begal. Ya. Kemudian masih tidak puas ini. Ya, rajulun ini qal ara'aita in qatalani. Ya, wahai Rasulullah, jika apa pendapat Anda jika aku yang terbunuh? Ya, dia menyerangku. Qal Rasulullah kemudian berkata, fa anta syahid. Anda, kamu ini mati syahid. Kemudian bertanya lagi, qal ara'aita in qataltuhu. Apa pendapatmu wahai Rasulullah jika aku yang membunuh dia? Qal, apa jawabnya Rasulullah? Qal huwa finnar. Dia berada dalam neraka. Artinya boleh, bahkan diperintahkan. Ketika kita mempertahankan, apalagi yang terjadi di Palestina ini keempat-empatnya. Bukan hanya harta, bukan hanya kehormatan, bukan hanya keluarga, tetapi juga agama yang dinistakan. Walaupun tanpa negara khilafah, walaupun tanpa imam, kewajiban orang muslim membela. Bagaimana? Kita sama tadi disampaikan tentang kewajiban juga sebagaimana satu tubuh. Ustaz Khairul Anwar tadi menyampaikan. Maka di belahan bumi manapun umat Islam itu harus bersatu, boleh membantu mereka. Lebih-lebih orang muslim itu yang saat ini berkuasa. Ini lebih-lebih yang punya pasukan tempur, punya tentara, punya jet, punya pesawat. Ini jauh lebih wajib lagi membela saudaranya yang ditindas di sana. Ya, ini yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulannya, maka haram kita berdiam diri. Haram negeri-negeri pemimpin-pemimpin muslim itu yang diamanai oleh Allah dengan amanah sebagai pemimpin untuk mendiamkan tindakan Amerika, Israel dan sekutunya yang mereka itu adalah kafir harbi yang jelas-jelas membantai, menyerang umat Islam,
untuk dibiarkan dan harus dihukum saat ini ataupun nanti khilafah yang akan tegak dalam waktu dekat lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kami haturkan kepada panjenenganipun Yai Khazin Mubarak. Sangat jelas apa yang beliau sampaikan bahwa sikap kita umat Islam terhadap persoalan Palestina ini berdiam diri saja haram dan wajib membela kaum muslimin di Palestina. Maka pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai bentuk tindakan real kita untuk membela kaum muslimin di Palestina, karena adalah tugas para ulama untuk menyampaikan nasihat kepada umat, juga kepada para penguasa agar melakukan perbuatan atau tindakan sesuai dengan syariat, yaitu melakukan pembelaan dengan segala kemampuan dan kekuasaan yang mereka miliki. Maka jelas bagi kita dalam pertemuan kali ini bahwa wajib kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, tentara kaum muslimin untuk melakukan pembelaan kepada Palestina. Nah, selanjutnya kalimah minal ulama yang kelima, yang terakhir akan disampaikan panjenenganipun Ustadz Andre Husnairi. Kepada beliau fal yatafadhal masykura. Saya terus terang tidak bisa menyembunyikan rasa kagum. Apa yang tadi panjenengan sampaikan itu, ini merupakan suatu hal yang berat ya. Bahkan lebih berat daripada debat Capres ketiga kemarin itu tentang bidang pertahanan keamanan. Makanya saya makin penasaran ini, kira-kira ngajinya di mana ini? Nah, kitab yang dibahasnya apa? Karena andai ada 1000 saja ulama yang seperti ini, insya Allah umat tidak akan mudah untuk dibodohi. Bahkan jika ada 10.000 ulama seperti ini, Al-Quran, As-Sunnah, hukum Allah akan segera bisa ditegakkan di Indonesia. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah saya juga sangat terbantu. Tadi yang pertama, Yai Ahyani telah menjelaskan tentang geostrategis. Memang kalau kita pelajari, hampir semua dari daerah strategis di dunia ini ada di wilayah kaum muslimin. Rasanya mungkin cuma terusan Panama mungkin yang bukan di bawah otoritas kita. Ya sebutlah terusan Suez, Selat Bosforus, Selat Malaka, Selat Gibraltar, Selat Hormuz dan lain sebagainya. Itu di bawah negeri kaum muslimin. Jadi sangat baik sekali tadi penjelasan dari beliau. Begitupun dari Ustadz Anas, ini juga luar biasa. Yang menarik, Houthi itu bukan negara. Ya mirip-mirip mungkin dengan Hizbullah, dengan Hamas dan lain-lain. Bukan negara tentara regulernya itu memang bersenjatai secara lengkap, tapi bisa memberikan efek getar yang luar biasa. Dilanjutkan tadi oleh Ustadz Khairul. Nah ini juga ini harusnya kita malu. Mengapa yang menuntut Israel itu ke pengadilan tinggi PBB di Den Haag itu justru Afrika Selatan, bukan kita, negeri-negeri muslim yang menyeret mereka ke pengadilan internasional itu. Nah harusnya kita. Dan bisakah kita memainkan peranan yang sama seperti yang dilakukan oleh
eksekusi di Laut Merah itu terhadap Selat Malaka, di mana yang berkuasa Indonesia dan Malaysia plus dengan Singapura. Nah, begitu. Harusnya bisa. Tinggal persoalan sekarang menurut hemat saya, apakah institusi yang bisa mewujudkan itu semua? Mungkinkah itu dilakukan oleh suatu nation state, negara bangsa? Dengan berat hati bagi panjenengan yang masih gandrung kepada nasionalisme, mohon maaf jawabannya nggak bisa kalau menurut saya. Yang namanya negara bangsa, sebut contoh misal ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan negeri-negeri muslim banyak yang menonjol ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran, Republik Sekuler Turki, Kerajaan Arab Saudi. Yang namanya nation state, negara bangsa, pasti mereka terikat dengan batas teritorial. Ini wilayah Mesir, bukan wilayah Palestina. Sehingga ya mohon maaf, itu urusan Palestina, bukan urusan Mesir. Ini Indonesia, di sebelah sana Malaysia. Makanya tidak mengherankan kalau Benedict Anderson itu menyetir yang istilahnya the imagine community. Jadi komunitas yang dibayangkan. Ini imajiner sebenarnya, bukan satu hal yang konkret dan nyata. Kita membayangkan kita ini satu bangsa dengan saudara kita di Papua, tapi beda bangsa dengan saudara kita di Malaysia, walaupun secara ras itu lebih dekat. Nah, ini kita membayangkan demikian. Yang kedua, nation state itu bagaimanapun juga tetap ada kepentingan nasional. Ya, tentara Pakistan itu tidak akan digunakan untuk membebaskan orang-orang Kashmir. Tentara Bangladesh, negeri Bangladesh bukan untuk orang-orang Rohingya. Begitupun Tajikistan bukan untuk Uighur di sebelahnya. Mesir, Yordania terhadap Palestina, ya itulah penyebab sebenarnya. Mengapa mereka terkukung dengan sekat-sekat nasionalisme tadi. Jadi tidak bisa nation state itu diharapkan bisa mengontrol daerah-daerah strategis tadi. Indonesia ya teritori Indonesia. Bagaimana mungkin Indonesia akan masuk ke Gibraltar? Tak bisa. Oleh karena itu dibutuhkan suatu institusi global. Itulah yang namanya khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Jadi negeri manapun di antara negeri kaum muslimin ini, jika ingin menjadi ad-daulah al-ula atau negara superpower, mau tidak mau dia harus menginstal ideologi ke dalam negaranya. Ada 3 alternatif ideologi, silakan pilih. Apakah akan memilih kapitalisme yang memang realitanya hari ini telah diterapkan, bahkan menjadi biang kerok kerusakan? Ini tentu suatu logika yang ngawur. Atau apakah kita akan melirik kepada komunisme, sosialisme yang jelas-jelas bertentangan dengan fitrah kita, menolak agama? Gak mungkin itu. Lantas apa yang harus kita pilih? Seyogyanya adalah Islam ideologi itu. Kalau kita perhatikan dari sejarah dunia, dulu kan juga Mesir kuno itu nggak pakai ideologi bisa kok bersaing dengan Mesopotamia. Romawi, Persia dulu nggak pakai ideologi bisa kok. Ya betul, tapi jangan tergesa-gesa dulu mengambil kesimpulan. Sejak abad ke-7, peranan ideologi itu tidak bisa lagi dihindari dengan adanya daulah Islam di Madinah. Dan itu tanpa pesaing, kurang lebih 800 sampai 1000 tahun. Barulah di abad ke-15, ke-16, nah baru ideologi kapitalisme itu persaingan antara Spanyol dan Portugis. Dilanjut di abad ke-18 antara Inggris dan Perancis. Kemudian di abad ke-20 antara Amerika dan Rusia, Soviet ketika itu. Andai kita tidak menginstal ideologi, maka selamanya kita tidak akan bisa beranjak menjadi kekuatan global tadi. Percayalah. Ya kalaupun dia mungkin hanya jadi pemain mediocre, papan tengah. Khilafah. Bagi kita khilafah itu bukan satu hal yang remang-remang, suatu yang masih samar,
Bukan. Tapi seperti melihat bulan purnama di malam hari. Tengoklah keluar, lihat bulan purnama, bulan Rajab sekarang. Seperti itu kita bisa melihat detail khilafah itu. Seperti ini struktur negaranya, ini tatanan sosialnya, seperti ini perangkat hukumnya, dan ini yang akan dilakukan dalam suksesi kepemimpinan. Itu jelas semuanya. Dalil-dalilnya juga sudah ada, tinggal apakah kita mau atau tidak menyongsong ke arah sana. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, mari kita lebih perkuat lagi perjuangan kita, penyadaran kita kepada umat, bahwasanya agenda umat yang paling penting, yang paling mendesak, yang harus segera diwujudkan adalah khilafah tadi. Dia bukan tujuan akhir, karena tujuan finalnya adalah melanjutkan kehidupan Islam. Tapi tanpa khilafah, melanjutkan kehidupan Islam itu tidak akan bisa dilakukan secara sempurna, sehingga dia suatu keniscayaan. Mudah-mudahan khilafah yang kita nantikan itu bisa terwujud di negeri kita dan di zaman kita. Andai pun tidak, kita tergolong orang-orang yang istiqomah memperjuangkannya hingga akhir hayat kita. Al-haqqu min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Andre Husnari yang telah menyampaikan, bahkan sudah menyimpulkan dari seluruh pembicara, sehingga saya tidak perlu lagi menyimpulkan. Dan tinggal kita sebagai muhibbin para ulama untuk melaksanakan apa yang menjadi petuah beliau semua dan mewujudkannya di tengah masyarakat, yakni sebuah persatuan umat, persatuan tidak hanya persatuan ukhuwah kemanusiaan yang tidak berlandas pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi persatuan juga adalah persatuan ideologi, persatuan kesatuan kepemimpinan, sehingga umat memiliki kekuatan yang dahsyat ke depannya. Nah, selanjutnya adalah penyampaian sikap Multaqa Ulama Ahlus Sunnah Sidoarjo yang akan disampaikan oleh Ustadz Wasis Haryanto. Kepada beliau fal yatafadhal masykura. Namun sebelumnya posisi kita akan berdiri dan agar semua para ulama, para kiai, hadirin semua ikut berdiri di depan ya, untuk mengiringi beliau membacakan pernyataan sikap. Monggo.